Jadi hari ini saudara, saya akan selesaikan saudara apa yang kita share selama berminggu-minggu. Tapi saya mau kutip sedikit yang dari minggu lalu saudara, karena biasanya dalam khotbah itu saudara ya, kadang-kadang yang ketinggalan. Minggu lalu kita sharing tentang apa saudara, logos, rema, dan cara berpikir, mindset ya. Logos, rema, dan cara berpikir saudara ya. Saya mau simpulkan aja buat saudara ya. Logos adalah firman yang tertulis. Amin. Ya. Ketika saudara baca Alkitab, saudara nggak mengerti tapi saudara tahu isinya, saudara punya data, itu adalah firman yang tertulis saudara ya. Jadi logos adalah data yang kita kumpulkan dari firman Tuhan ya. Kemudian rema adalah data yang diwahyukan kepada kita. Jadi kalau kita punya semakin banyak logos saudara, semakin Roh Kudus mudah bekerja dan memberikan kepada kita pewahyuan. Karena itu saudara, tidak mungkin ya, dan adalah penipuan, adalah mustahil bagi seseorang kalau dia menganggap bahwa saya bertumbuh tapi dia tidak baca Alkitab. Saudara tidak bisa hidup hanya dari firman khotbah hari Minggu. Saudara harus hidup dari firman Allah. Amin saudara. Khotbah hari Minggu dan semuanya itu tujuannya hanya adalah untuk membantu saudara. Ya, sebagai alat penolong. Tapi makanan utama kita harus dari firman Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak orang sudah datang ke gereja dan mereka tertipu dan mereka pikir mereka sudah beribadah, padahal mereka tidak. Ya, lebih tepatnya mereka hanya agamawi, menjalankan rutinitas. Mereka pikir saya udah ke gereja. Enggak, saudara. Karena mereka tidak pernah baca firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Ketika logos dikumpulkan, saudara, Roh Kudus bicara kepada kita, maka itu firman itu menjadi personal, menjadi pribadi buat saudara. Dia adalah sekarang harta karun milik saudara pribadi. Hanya orang yang mendapatkan rema dari logos yang dia baca. Rema artinya firman Allah yang hidup. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan rema Kristus. Alkitab mengatakan begitu. Jadi saudara, ketika firman itu menjadi hidup, dia jadi personal buat saudara. Saat itulah ketika saudara mengatakan firman itu menjadi mujizat. Dengan kata lain saudara, semua kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan mau bicara kepada setiap orang. Dengan kata lain saudara, setiap orang Allah akan datang kepada saudara secara personal. Allah kita bukan Allah yang general, artinya Allah yang umum, tapi Allah yang sangat pribadi. Amin saudara. Ketika Allah datang kepada Karyanto, Allah datang kepada Bu Rona sekalipun, itu berbeda saudara. Cara dia berbicara berbeda. Karena Allah datang dengan bahasa yang saudara ngerti dan emosi yang saudara ngerti. Allah mulai menerjemahkan kehendaknya dalam hidup saudara. Itu sebab saudara, setiap orang membaca firman dapat bagian berbeda-beda, karena selain itu firman itu sudah dipakai untuk hidup kita secara personal. Amin. Ketika rema itu datang, kuasa Tuhan itu mengalir dengan deras dalam hidup saudara. Dan kalau saudara setia, saudara terus-menerus membaca Alkitab, dan rema itu saudara memegang erat-erat saudara. Ya, jadi saudara, kalau logos itu kesetiaannya adalah kita setia membaca. Amin. Saudara setia dengan logos adalah ketika saudara membacanya. Tapi kesetiaan pada rema adalah ketika saudara memegangnya. Jadi saudara nggak mau lepasin tuh kebenaran yang sudah dapat. Walaupun yang sudah lihat tidak seperti itu, walaupun yang sudah rasakan tidak seperti itu, walaupun tidak terjadi seperti rema saudara, tapi saudara tetap mau ngomong itu dan saudara ngeyel, tidak mau lepaskan apa yang Tuhan katakan dan janjikan dalam hidup saudara. Maka saudara, mujizat akan datang kepada saudara. Saudara akan mengalami terobosan saudara. Amin saudara. Jadi rema itu harus kita pegang. Kesetiaannya adalah kita harus pegang pada rema itu. Dan ketika kita setia pegang pada rema itu saudara, dan Tuhan terus memberikan rema dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan pola pikirnya Tuhan. Kita mulai melihat, oh saya bisa melihat nih, oh ternyata Allah tuh seperti ini. Ternyata dalam situasi seperti ini, dia lagi berpikir seperti itu. Ya. Oh, Allah mau saya bagaimana membangun keluarga saya. Saudara bisa lihat, tanpa saudara berdoa dan tanpa Allah bicara. Saudara bisa lihat bagaimana saudara melakukan bisnis saudara tanpa saudara tanya lagi, tapi karena saudara udah bisa baca. Karena Alkitab bilang di 1 Korintus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bukan suara loh saudara, pikiran. Baca dengan baik-baik, saya memiliki pikiran Kristus. Saudara bisa memiliki pikiran Kristus. Bukankah kalau saya sudah mengerti pikirannya, misal kalau Busian sudah mengerti pikiran saya, dia nggak perlu bertanya lagi. Dia bisa melakukan dengan sendirinya, saudara. Ya.
Dan ketika kita mengumpul rema, kita memiliki pikiran Kristus. Pada waktu itulah saudara yang namanya transformasi. Saudara itu menjadi punya pikiran yang baru. Amin. Pikiran yang diperbaharui. Pada waktu itu saudara, apapun yang saudara perbuat seperti kita masuk itu berhasil. Perhatikan, bukan apa yang sudah minta sama Tuhan. Apa saja yang kamu buat. Saya berbuat apapun itu berhasil saudara. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena sekarang pikiran saya kayak pikiran dia. Dan itu butuh pertumbuhan saudara. Amin saudara. Kalau saudara baru kenal Tuhan tahun ini saudara, sudah setia dengan logos dulu. Ya. Tapi saya percaya saudara, firman ini dibagikan kalau di sini berbagai macam usia rohani yang berbeda. Tuhan akan bicara sesuai dengan kebutuhan kita. Amin saudara. Nah, jadi sekarang saudara saya simpulkan saudara, dan kita mau lanjut karena saudara ingat sudah khotbah saya, ya rahasia di balik langit. Amin. Ya, battle of realities, perang antara kebenaran saudara, ya, dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, worship him in spirit and truth. Nah, sekarang saya mau simpulkan saudara, ya. The truth, saudara, kebenarannya adalah apa yang Allah katakan. Ya, Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kita buka sebentar, kita balik lagi ya saudara. Yohanes 17 ayat 17 kita baca bersama, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin saudara. Yes. Kuduskan mereka dalam logos-Mu, firman-Mu, logos-Mu adalah reality. Itu bahasa aslinya. Jadi saudara, realitasnya saudara adalah apa yang Tuhan katakan. Saudara boleh percaya, saudara boleh tidak percaya, tapi itu realitas. Surga itu ada, saudara boleh percaya, saudara nggak percaya, saudara akan ke sana. Neraka itu ada, saudara percaya, saudara nggak percaya, kalau saudara nggak percaya Yesus, saudara ke sana. Itu kenyataan, saudara. Itu bukan bahasa saudara percaya nggak percaya, dia ada. Amin. Allah itu ada, walaupun saudara nggak percaya. Allah tidak perlu saudara percaya untuk dia ada. Karena memang realitasnya dia ada. Benci itu ada, saudara. Saudara nggak bisa lihat benci di sini. Saudara lihat semua orang tersenyum sama saudara, tapi saudara nggak lihat orang kecewa, saudara kepahitan, nggak kelihatan, saudara. Tapi itu ada. Luka itu ada, saudara. Cuma dibungkus dengan tubuh ini kita nggak kelihatan, saudara. Tapi itu ada. Kasih itu ada. Iman itu ada, saudara. Kebenaran itu ada. Damai sejahtera itu ada, saudara. Buktinya setelah bertobat, saudara terima Yesus, saudara merasakan damai sejahtera. Betul? Ya, sudah bilang saya damai banget, muka saudara berubah sampai ke fisik saudara. Dari dalam hati mengalir sampai ke fisik. Muka saudara jadi bercahaya, saudara senyum sama semua orang, betul nggak saudara ya? Sampai orang pikir kamu dapat lotre apa nih, kenapa kamu berubah begitu ya? Ketemu semua orang happy, saudara orang bingung. Karena saudara orang cuma bisa lihat apa yang di muka saudara nggak lihat, orang tidak bisa lihat apa yang terjadi di hati saudara. Tapi saudara, damai sejahtera itu ada. Amin saudara. Jadi saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Logos Tuhan adalah realitas. Cuma saudara, kita sebagai manusia, kita bebas memilih. Kita percaya kepada the truth, kebenaran, realitas Tuhan, atau kita percaya kepada lie, tipu muslihat. Nah saudara, seluruh dunia ini saudara jatuh di dalam kuasa si gelap. Yesus datang untuk menembus kita. Dengan sendirinya saudara, dengan kata lain, semua kita tertipu. Sampai kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Baru bisa lihat yang benar. Saya suka banget saudara lagu tadi saudara ya. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang mana sih yang benar? Papa saya benar atau saya yang benar? Pastor saya yang benar atau saya yang benar? Saudara saya benar atau saudara saya yang benar atau saya yang benar? Istri saya yang benar atau saya yang benar? Itu selalu pertanyaan kita. The truth, firman-Mu adalah kebenaran. Amin saudara. Jadi waktu saudara nggak lihat, saudara hilang jalannya. Dan kita semua ikut Tuhan pernah ngalamin itu. Tiba-tiba kayak black out gitu. Bingung gitu saudara. Kemana Tuhan? Pada waktu itu saudara, Alkitab bilang, firman-Mu itu konsisten.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kalau saudara menjauh dari Tuhan, sudah kehilangan cahayanya, saudara. Sudah nggak tahu mau ngapain. Gini caranya, saudara. Ingat apa yang terakhir Tuhan ngomong sama kamu. Yes. Amin. Yes. Yes. Yang terakhir Tuhan ngomong sama kamu. Itu cahayanya di situ. Ikutin cahaya itu, sudah akan temukan jalannya kembali. Amin. Apa yang terakhir Tuhan ngomong sama kamu? Walaupun kelihatannya tidak ada connect dengan urusan saya sekarang, tapi itu the light-nya. Itu cahayanya. Ayat terakhir, apa yang nyangkut di kepala kamu? Jalankan itu. Gitu cara yang menemukan jalan kembali. Amin, saudara. Ya. Jadi firman Tuhan itu cahaya, saudara. Waktu kita nggak ngerti, saudara, lihat di Alkitab. Alkitab ngomong apa? Ikutin dulu aja. Itu cahayanya. Betul? Saya ribut sama istri saya nggak tahu siapa benar siapa salah. Ributnya sampai ke gunung, saudara. Terakhir cahayanya apa? Saya harus ngampunin. Saya ngampunin aja. Firman-Mu itu terang bagi kakiku, pelita bagi jalanku. Amin. Jadi saudara, pelita itu cuma satu, kecil. Di kaki dulu mereka berjalan. Kenapa? Karena zaman dulu nggak ada lampu, saudara. Mereka harus pakai begini jalannya. Selangkah demi selangkah. Jadi dia nggak bisa kayak sekarang, saudara ya. Saudara sekarang pakai mobil di center cetet gitu. Kelihatan di depan gitu kan. Bolong nih. Dulu nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa center kayak gitu. Saudara harus bawa pelita, saudara. Ya. Lilin, saudara ya. Kayak lampu tempel gitu, saudara, kalau saudara tahu ya. Itu kecil sekali cahayanya. Saudara cuma bisa lihat sekitar segini aja, saudara. 1 meter aja nggak ada, saudara. Mungkin 1/2 meter persegi sudah bisa lihat. Dan dibilang firman Tuhan ada pelita bagi kakiku. Saudara walaupun cuma lihat satu jalan, kalau saudara jalanin itu, ikutin yang cahaya itu, saudara akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Jangan nanya gini, tapi nanti kalau saya begini gimana? Kalau saya ampunin dia, terus dia terus menyakiti saya gimana? Itu salah pertanyaannya. Halo, amin, saudara. Saudara tidak tahu gimana-gimana. Nggak satu orang pun tahu gimana-gimana apa yang akan terjadi. Amin, saudara. Ya, saya tidak tahu, saudara, apa hasilnya, saudara, kalau saya ikutin Tuhan. Saya nggak tahu kan ada gereja seperti, saya nggak tahu, saudara. Saya nggak tahu apa hasilnya kalau saya didik anak saya secara homeschool. Saya cuma ikutin satu titik cahaya, satu kebenaran yang saya ngerti, saya ikutin. Jangan tanya saya 10 tahun lagi jadi seperti apa, saya nggak tahu, saudara. Tapi saya tahu kebenarannya sekarang seperti itu, dan saya ikutin. Gitu caranya, saudara, mau ikut Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, kalau sudah pikir terlalu jauh, saudara pasti pusing, nyangkut sendiri. Karena Tuhan nggak kasih cahaya sudah sebesar itu. Tapi kalau sudah setia, lama-lama sudah bisa lihat makin jauh. Ya, mata sudah mulai terbuka, sudah bisa lihat makin jauh. Apa yang terjadi, saudara tahu. Nah, saudara, jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Oke? Ketika saudara mendapatkan rema, jangan pegang pada your feeling, your opinion, yang pegang pada perasaan saudara, pendapat saudara, berpegang pada rema itu. Jangan berpegang pada pengertian saudara, menurut saya begini, jangan, saudara. Pegang sama rema itu. Percaya aja, saudara. Setia. Ya. Nah, salah satu kebenaran yang paling penting, saudara, yang ada di Alkitab yang dikasih kepada kita, itu ada di dalam Efesus 1, ayat 3, kita mulai di situ. Ya, kita ayat pertama aja. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Saya baca, saudara, ya. Baca banyak surat Paulus, saudara. Selalu bilang gini, kasih karunia dan damai sejahtera. Walaupun jemaatnya berantakan juga dia ngomong begitu, saudara. Dan kepada orang-orang kudus, saudara. Lalu habis itu dia ngomel-ngomelin, saudara. Ini hidupnya nggak bener. Tapi di awal dia orang kudus. So, lihat nggak? Kalau saudara nggak ngerti, kok ini nggak konsisten? Ya. Itu kepada jemaat Korintus dia bilang begitu, jemaat yang paling parah, saudara. Ya, yang ada anggota jemaat tidur sama istri bapaknya. Itu di 1 Korintus, saudara. Tapi dia bilang sama jemaat itu, jemaat yang kudus. So, jadi
Paulus selalu, karena dia mengerti kebenaran, dia selalu memulai dari point of view-nya Tuhan. Point of view-nya surga itu is the truth. Yes. Sudut pandang surga itu adalah kebenaran. Makanya saudara, sedikit sekali artinya apa pendapat orang lain, kata Paulus, tentang diriku. Bahkan aku sendiri tidak menghakimi aku sendiri. Karena pendapat orang tidak merubah pendapat Tuhan. Perasaan saya tidak merubah pendapat Tuhan. Saya, berapa banyak sudah ketika sudah ikut Tuhan, karena sudah nggak tahu kebenaran, sudah merasa tidak layak. Sudah merasa, oh saya ini nggak pantas nih. Ya, tapi masalahnya, pertanyaan saya sebelum sudah jawab apa sudah pantas tidak pantas, apakah kita katakan dengan saudara? Apakah sudah tahu apa yang Alkitab katakan tentang saudara? Itu jauh-jauh lebih penting, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Sudah mengerti? Sudah mau nggak hidup berkemenangan? Ya. Saya nggak mau tahu seberapa boroknya saudara sekarang, ya, seberapa hancur hidup saudara. Dan kita semua ngomong-ngomong pasti ada area yang belum dimenangkan. Ya. Kita semua juga kalau orang sudah bertobat, kalau sudah ngerti saudara ya, sudah lihat orang itu payah ini, belum hidup kayak orang Kristen. Ya, semua kita punya itu. Masalahnya saudara, Kristus telah menebus kita. Betul? Dan kita ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Tapi seringkali saudara, ketika kita lahir baru, kita nggak dikasih tahu, hey Bill, kamu ini ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Tapi kita sering korek-korek terus masa lalu dia. Tapi masalahnya Tuhan tidak lihat seperti itu. Tuhan bilang, aku telah mengampuni dosamu sejauh dari timur ke barat, aku telah menghapus dosamu. Betul nggak saudara? Saudara nyari-nyari memorinya di mana? Tuhan yang nyari saudara. Ya, jadi harus dari sudut pandang Tuhan. Nah, jadi saudara, Efesus ini luar biasa saudara. Kita baca ya saudara ya. Luar biasa sekali saudara. Kasih karunia damai sejahtera Allah menyertai kamu. Tuhan Yesus menyertai kamu. Jadi saudara, kalau Yesus Kristus tetap sama, amin saudara. Ya, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Ada amin. Jadi kalau Yesus berdiri sini hari ini, dia pasti bilang, kasih karunia damai sejahtera Allah menyertai kamu, jemaat NLHK Serpong. Yes. Amin saudara. Nggak peduli apa saudara pujian penyembahnya naik atau nggak naik, bagus nggak bagus. Nggak peduli apakah saudara yang nyanyi itu tadi adalah Adit atau Pastep. Iya. Walaupun saudara dengar Pastep nyanyi nggak sejahtera, Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Falesnya hilang langsung dihapus sama Tuhan. Yesus Kristus tetap sama hari ini, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Jangan tanya kehendaknya dalam hidupmu. Kehendaknya adalah memanggil engkau, memilih engkau, memakai engkau, mengampuni engkau. Itu jangan ditanya. Nggak ada urusannya sama feeling kamu dipakai Tuhan, kamu nggak pakai Tuhan. Belajar lihat sesuatu yang konstan. Amin saudara. Ya. Jadi saudara, ayat ketiga saudara, dia mulai saudara. Dan ini luar biasa saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin saudara. Dia bilang Allah sudah berkati saudara semuanya di alam roh. Kenapa sih di alam roh, Pastor? Karena memang kita makhluk roh. Amin saudara. Dulu juga saya nggak ngerti saudara. Wah, susah banget ya diberkati di alam roh. Gitu nggak kelihatan saudara. Tapi sebenarnya saudara jauh-jauh lebih diberkati dan lebih nyaman saudara mendapatkan janji Tuhan di alam roh daripada di alam nyata. Di alam nyata saudara harus bekerja, saudara harus cangkul saudara, ya, saudara harus bajak. Di alam roh saudara imani janji Tuhan itu terjadi. Amin. Dan memang kita didesain dari awal untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita kalau tahu janji Tuhan, kita mengerti ini saudara, kita bersyukur, puji Tuhan, semuanya sudah diberikan kepada saya. Ayat keempat saudara. Sebab, ya, kita baca bersama-sama 2-3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Wow. Wow. Yes. Di dalam Dia Allah telah memilih saudara. Siapa yang udah lahir baru di sini? Saudara, semua orang yang sudah lahir baru, itu Allah mau kamu. Saya pakai bahasa sehari-hari. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan bilang, I want you. Tuhan pilih orang-orangnya. Ya. Saya mau Billy, saya mau Monik, saya mau Aleng. Aleng belum apa-apa, saudara. Ada aja belum. Jangan Alengnya nggak ada. Dunia aja belum jadi loh. Sedalam itu Tuhan memilih kita, saudara. Banyak, saudara. Ya, bahkan bukan Alengnya belum ada. Dunia aja belum ada. Nenek moyangnya aja kagak ada. Ya. Tuhan sudah bilang, akan ada yang namanya Aleng. Dan aku memilih dia. Amen. Dan aku memakai dia. Amen. Amin. Ini penting. Amen. Yes. Amin. Who choose me is very important. Kalau saudara ngerti, saudara, Tuhan yang milih saudara, saudara nggak akan takut dikoreksi. Betul. Betul. Why? Because I know I'm called. The anointing is there. Amin, saudara. Dan Dia telah menguduskan saudara. Dan Dia mau, saudara, kita itu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi saudara di depan Allah, saudara itu blameless. Saya tahu di depan orang masih blameful. Saya tahu, saudara. Ya. Tapi saudara gini, saudara. Ini namanya, saudara ya. Kau sudah nggak ngerti bibit dalam saudara, saudara. Saudara nggak punya bobot nantinya. Amin. Apalagi saudara bebetnya nggak ada, saudara. Kalau sudah nggak tahu Tuhan panggil saudara, Tuhan milih saudara, saudara tidak akan hidup seperti itu. Because your identity itu very important. Identitas saudara itu sangat-sangat penting. Karena Dia bilang berikutnya, saudara, ayat kelima, saudara, Dia ngomong, dalam kasih yang menentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi apa, saudara? Untuk menjadi yang keras, saudara. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Tahu nggak anak, saudara? Ya, maka kadang-kadang sudah dapat orang tua yang sudah dilukai orang tua. Tujuannya iblis supaya sudah nggak tahu apa itu anak. Masa saya bisa di belakang, saudara? Ya, lagi berdiri gitu. Kenneth deketin saya. Papa, nanti khotbah ingat ya, Pak ya. Jangan ngomong gini-gini. Oke. Siapa yang berani begitu sama saya? Nggak ada. Kecuali anak. See? When God speaks son is very deep. Kita aja dengarnya enteng gitu. Son hubungannya. Anak. Saya bisa marahin anak saya bisa disiplin dia, saya bisa koreksi dia, tapi saya nggak bisa ansan dia. Tidak peranakan lagi, nggak bisa, saudara. Mau diapain? Sudah di dunia ini mereka berusaha, so ketika benci sama anaknya atau orang tuanya, mereka bikin dulu ya, zaman dipasang di koran, saudara ya. Mungkin sekarang sudah nggak ada koran, mungkin di internet. Putus hubungan. Bukan lagi anak. Tidak terima warisan. Waduh. Ih, serem, Bapak. Terluka batin saya. Tapi begitu memang. Kenyataannya. Tapi cuma bisa begitu. Di belah darahnya, DNA-nya sama. Ya. Nggak bisa. Tuhan telah menetapkan saudara diciptakan sedemikian rupa sehingga saudara, kalau saudara melahirkan, istri saudara melahirkan anak, oke? Ya, ini harus jelas, saudara. Kalau khotbah nggak jelas, entah salah nangkep. Zaman sekarang tuh aneh-aneh pikirannya. Jadi saya harus ngomong dengan jelas, oke? Istri saya yang wanita itu, oke? Jelas ya, melahirkan anak. Sudah nggak bisa, tidak peranakan lagi. Segimanapun sudah nggak bisa, darahnya udah di situ.
Tuhan desain itu seperti itu. Hubungan saya dengan anak saya itu nggak bisa. Ya, kalau adopsi itu beda, saudara ya. Tapi kalau anak itu harus dilahirin. Nggak bisa, beda, saudara. Seperti itu juga sudah kita kenal Yesus. Kita harus lahir baru. Nggak bisa dibaptis doang nggak lahir baru, percuma. Ya boleh aja ngaku-ngaku, tapi nggak bisa. Karena harus dilahirkan. Amin, saudara. Ya, penting banget. 3 hal ini, saudara, yang dicari sama dunia. Identitas. Pewahyuan ini penting sekali, saudara. Itu realitas, saudara. Ada orang, saudara, dulu, nih saya kasih contoh ya. Betapa pentingnya sudah mengerti identitasnya. Because once you know your identity, you be set free. Sekali saudara ditahu identitas sudah dibebaskan. Orang datang sama saya, pasti dulu saya berbuat dosa. Saya pemabok lah, identitas seksualnya nggak jelas. Saya di bar begitu. Sekarang saya tuh bertobat kenal Yesus. Terus dia tanya, karena kadang-kadang kan dosa itu berusaha gigit daging kita, sudah tahu nggak? Ya kadang-kadang seperti kita mau kembali. Kalau kita nggak tahu identitas kita nggak bisa kembali. Kita nggak bisa mengalahkan musuh. Only a son can get a victory. Karena cuma anak yang punya hak waris. Ya. Dan secara rohani, ya itu nggak seperti kata apa afui gitu. Nggak ada warisan. Secara rohani nggak bisa, saudara. Anak harus dapat warisan. Nggak bisa ditiadakan. Karena anak itu udah tertulis dalam firman Tuhan. Jadi saudara, orangnya datang. Dan dia bilang, Asep, kemudian ada orang nanya sama saya, kamu pendosa kan ya yang bikin itu tuh? Kamu suka mabok-mabokan? Dia jawab, enggak. Enggak, saya enggak. Terus dia counseling tanya saya, Asep, saya bohong. Saya bohong. Saya nggak ngaku. Setelah apa jawaban saya? Ntar dulu, yang bohong yang mana? Emang kamu udah enggak? Karena kamu ada ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Justru kalau kamu ngakui, kamu bohong. Halo, sudah nangkep nggak? Dia bilang, bener juga ya. You lie. Kalau kamu bilang kamu masih pemakai. Halo. Amin. Saya tahu sudah punya kelemahan, saya tahu sudah punya kecenderungan, saya nggak nanya itu. Saya mau tanya, firman Tuhan mengatakan apa? Dan firman Tuhan bilang, kamu adalah anak. Dan kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Once you know you are son, you are set free. Sekali kamu tahu kamu anak, kamu dibebaskan. See, the battle, peperangannya dari generasi ke generasi itu the battle of identity. Peperangan identitas. Sudah suka nonton Marvel? Ya. Siapa suka nonton Marvel? Lebih bagus Marvel nggak sih? Oh, saya kira cuma nonton Koping Ho aja. Nggak, Marvel juga keren, Bapak. Kalau gitu tahu Doctor Strange nggak? Wah, modern nih, luar biasa tahu Doctor Strange. Ya. Doctor Strange yang terakhir judulnya itu, saudara, apa? Multiverse. Ya. What is multiverse? Banyak semesta. Ya. Jadi banyak semesta, jadi idenya adalah begini, saudara. Multiverse itu artinya di semesta lain ada pastep. Ya. Di semesta lain ada Spider-Man. Nggak cuma satu Spider-Man-nya. Jadi ada banyak Spider-Man di semesta yang lain yang berbeda. Ngerti nggak, saudara? Pikirannya begitu. Dan kemungkinan, nah ini celakanya, saudara. Di salah satu semesta itu, Spider-Man-nya perempuan. Oke? Jadi, apa dia ngomong? Jangan-jangan ada Karyanto lain. Di alam lain. Yang lebih ganteng daripada Karyanto ini yang nggak datar gitu.
Jadi ide dia adalah saudara ini ya, Billy ini ada Billy yang lain. Moni ini ada Moni yang lain di alam yang lain. Jadi apa itu multiverse? Sebenarnya multiverse pada dasarnya adalah multi identity. Sudah ngerti nggak cara pikirnya? Multi identity. Maybe di alam yang lain you're a woman. Jadi dia ngerusak identity saudara. Tujuannya itu. Oh, itu ada yang percaya loh, saudara yang ketawa. Ada yang nanya, ini bener nggak? Even itu cuma movie, tapi movie itu multimedia itu pengaruhnya luar biasa, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi dia ada pikiran, oh jangan-jangan ada multi identity, identitas saya yang lain di alam yang lain. There's another you. Billy, ini yang dia mau ngomong sudah di film itu. Kamu nggak unik. You're not unique. You're not special. Because there's another you. Tapi kita semua kepengen spesial. So tahu nggak? Ya kan? Kalau kita beli baju maunya satu kalau bisa, betul nggak, saudara? Oh, saya nggak mau tas saya sama. Saya mau khusus, tapi tas saudara sama semua ya. Mereknya kayak gitu, beda warna doang, udah nggak spesial, saudara. Semua sama. Maaf promosi sedikit. Jadi saudara tuh, kita itu manusia itu, kenapa barang yang makin mahal? Oh, ini cuma ada 100 loh jam tangan model ini. Di seluruh dunia cuma ada 100 orang yang pakai. Dan karena cuma 100 orang pakai, kalau saudara pakai, kemungkinan saudara orang lain tuh nggak akan pakai. But you know what? Saudara tahu nggak sesuatu? You are not special because what you wear. Saudara tidak menjadi spesial karena apa yang kamu pakai, apa yang kamu miliki. Kamu spesial karena pribadi seperti kamu cuma satu. Amin. Yes. You are special because your personality is not because of your shirt. Yes. Saudara spesial karena pribadi saudara, bukan karena baju saudara, bukan karena saudara yang punya. Karena saya kasih tahu saudara, semua orang yang sudah punya, kalau orang punya duit dia bisa bikin lagi. Tapi saudara nggak bisa. Tuhan bilang, you are unique. Kamu unik. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Wonderful. Ya. Kejadian saudara itu luar biasa. Ya. Dan unik, saudara. Kenapa, saudara? Karena cuma ada satu, saudara. Nggak ada lagi. Saudara, dari zaman dulu sampai sekarang akan datang. Billy itu cuma ada ini. Billy apa, saudara namanya? Billy Sean. Billy Sean cuma satu, saudara. Ya, yang lainnya Billy apa nggak tahu deh. Tapi lain, saudara. Walaupun namanya sama. Jadi saudara cuma ada satu universe. Dari mana Pak Sep tahu? Oh, dari Alkitab. Di mana Alkitab kata Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia tetap mati hanya satu kali. Dan sudah itu seperti dia dihakimi ayat 28. Demikian pula Kristus hanya berapa, saudara? Satu kali saja mengorbankan dirinya. Berarti saudara Tuhan itu cuma mati berapa, saudara? Satu kali. Saudara cuma boleh mati berapa kali? Satu kali. Jadi Tuhan tidak ada korban dosa untuk yang lain-lainnya. Kalaupun ada ciptaan yang lain, itu malaikat atau apa, Yesus tidak mati buat mereka, dia cuma mati satu kali buat saudara. Because you are special. Cuma ada satu semesta, saudara. Amin, saudara. Kan ini pertanyaan semua orang, saudara. Saudara tahu nggak kenapa saudara jatuh bangun dalam dosa? Karena pertanyaannya, saya ini siapa? Pergumulan paling dalam diri saudara, dalam diri kita semua. Ini saya ini siapa? Apakah saya ini tetap dikasihi ketika saya berbuat dosa? Sudah ngerti nggak maksud saya? Do you have that question? I want to know. My mom masih sayang saya nggak kalau saya bikin dosa? My dad masih sayang saya nggak kalau saya bikin dosa? Because I want to be loved unconditionally. Karena saya pengen dikasih tanpa kondisi. Tapi sebenarnya saudara, saya mau kasih tahu saudara, sehebat-hebatnya ayah dan ibu saudara, dia nggak bisa perfect. Hanya Allah yang perfect. Sudah hanya itu terima dari Allah. Amin, saudara. Suatu hari saya ingat cerita saudara ya.
Ini saya cerita dengar sudah dari kesaksian Pastor Benny Hinn, sudah dia punya anak perempuan, saudara. Dan sudah dia lagi KKR, saudara, di Israel. Dan anaknya juga hadir di situ, dan anaknya, saudara, udah meninggalkan Tuhan. Dan papanya bilang, saya sayang kamu. Terus dia bilang, papa kalau benar-benar sayang saya, malam ini temenin saya mau nggak? Kemana? Ke klub. Bayangin, saudara, pembicara besar terkenal gitu, masuk ke klub, itu temenin anaknya. Kan heboh, saudara. Ya kan, kalau ketahuan kan heboh. Dan dia masuk ke klub, sudah temenin anaknya. Wah, anaknya mabok nyanyi nggak karuan. Papa di situ temenin aja, saudara. Besoknya anaknya bertobat. Sampai hari ini dipakai Tuhan. Karena pergumulan sesungguhnya, kalau kamu jatuh bangun, is that who am I and am I love? Saya kasih tahu itu sebenarnya di dalam hati kamu itu. Manifestasinya macam-macam. Because you ask, who am I? Apakah saya dikasihi? Sudah ngerti nggak? Sudah ngerti nggak maksud saya? Sudah ngerti apa yang sudah butuhkan dalam hati saudara? Amin. Every one of us, tanpa kecuali, pengen dikasihi tanpa syarat. Itu sebabnya Tuhan bilang, sebelum dunia jadikan, aku sudah mengasihi kamu. Diketok palunya. Nggak ada urusannya dengan perbuatan kamu. Kasihnya tanpa syarat. Tapi kita baca ini, kita nggak ngerti. Karena kita nggak ngerti, saudara, kita jatuh bangun. Dan kemudian dia bilang, kamu udah dikuduskan, kamu dipilih, dipanggil. Artinya kalau Allah memanggil seseorang, dia mau pakai orang itu. Jadi kita dengar khotbah, saudara, wah, ini hamba Tuhan luar biasa, ye. Ini hamba Tuhan luar biasa dipakai Tuhan, ye. Ini semua luar biasa, ye. Tapi saya mah orang biasa. Saya nggak bisa dipakai Tuhan. Saya nggak sekolah teologi kayak dia. Saya nggak kayak dia, khotbahnya luar biasa. Saya nggak kayak dia. Kita terus dicucuk dengan makanan yang salah. Saya kasih tahu sudah kebenaran hari ini. Semua orang dipanggil Tuhan itu luar biasa. Yes. Begitu kamu masuk callingnya kamu luar biasa. Kamu sih masuk callingnya kamu luar biasa. Tuhan nggak pernah panggil orang menjadi biasa. It is you yang Tuhan pilih untuk Tuhan pakai. It is you. Saudara, kita salah, kita cari orang lain. Wah, kita ada masalah, kita cari pendeta, doain masalah saya. No, kamu orangnya. Yes. Halo. Yes. Amin, saudara. Amin. Kabar gembiranya, kamu orangnya. Kalau kamu lihat teman kamu belum diselamatkan, keluarga kamu belum diselamatkan, jangan bilang, wah nanti pendeta datang dia akan diselamatkan. No, you are the man. Walk in your greatness. Berjalan dalam panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Jangan nunggu Pak Step lagi. Jangan nunggu Pak Step nggak nyampe ke situ. Halo. Ya. Amin, saudara. Itu udah bukan bagian saya. Itu porsinya saudara. Temenmu belum diselamatkan tempat kerja. Itu porsimu. Itu milikmu. Jadi saudara, itu pertanyaan setiap orang. Apa Tuhan mengasihi saya? Sudah mengerti? Amin. Amin? Yes. Ketika Allah melihat orang, Allah bicara pada dia. Ketika saya bilang, oh saya lihat orang, wah Billy ini saya serius, saudara. Ini orang yang akan Tuhan pakai luar biasa. Amin. Amin. Dia ini punya fathering yang kuat. Dan nanti dalam hidup dia, banyak orang akan diberkatin. Yes. Now, sudah saya tanya, apakah saya bohong? Karena saya lihat yang di dalam, bukan yang sekarang. Saya lihat benihnya. Amin, saudara. Ya. Kalau saudara bilang sama anak saudara yang udah lahir baru, oh kamu bodoh, kamu nggak ini, habis dia, saudara. Kamu rusak identitas dia. Speak kepada dia tentang siapa dia di dalam Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua punya pergumulan dalam identitas itu, dan kita harus mempertahankan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Walaupun perasaan saya merasa minder, perasaan saya merasa saya nggak mampu, perasaan saya nuduh saya, jutaan penuduhan, saya harus datang kepada Kristus. Karena sekarang oleh darah Yesus dengan penuh keberanian saya menghadap tata kasih karunia Allah. Dengar nggak, saudara? Ya, jadi karena dengan darah Yesus, hanya karena darah Yesus, saya datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena usaha saya, karena saya dipilih.
Halo. Amin. Amin, saudara. Karena saya dipilih, saya datang kepada Allah dengan penuh keberanian. Yes. Yes. Kau datang ke Allah tuh jangan bawa perbuatan saudara. Itu problemnya saudara, kita jatuh bangun. Karena saudara memang nggak bagus. Itu sebabnya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh karena iman. Bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Amin saudara. Dan tapi tuh saudara, nanti gimana perbuatan saya? Loh saudara, kalau saudara tahu, saudara punya anak laki, saya bilang, kamu laki loh, kamu betul kamu laki. Lihat tuh, janggutnya tuh. Tapi kok saya nggak ada janggut ya? Lihat tuh janggutnya, laki. Makin saya gituin, nanti dia bilang, oke, saya laki. Jadi saudara, ngomong-ngomong yang lain, kita para ayah itu sangat penting dan menentukan identitas anak kita. Amin. Siapa para ayah di sini? Siapa yang jadi ayah? Oke. Apa yang sudah ngomong itu penting buat anak saudara. Amin saudara. Kalau sudah ibu single parent sudah pegang dua-duanya peran itu. Apa yang kamu ngomong sangat penting. Ya. Nah, sudah sampai sini bisa ikut? Amin. Yes. Bisa ya? Yes. Nah sekarang dalam pergumulan kita sehari-hari, peperangan utama kita tuh itu. Bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita pakai, percaya deh. Kenapa kita sibuk sama apa yang kita makan, apa yang kita pakai? Karena menurut orang tua kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, menentukan identitas kita. Nangkep nggak saudara? Karena orang tua kita diajarin bahwa kalau kamu punya duit itu penting. Kalau orang lain hargain kamu. Nanti kalau kamu punya pakaian itu penting. Jadi kita punya mindset bahwa kalau kita punya duit, orang lain akan menghargai saya. Nangkep nggak saudara? Orang lain akan terima saya. Kalau saya punya uang, orang datang akan, oke, selamat datang Pak Step gitu. Kalau saya nggak punya uang, nanti orang, oh lah Pak Step, buang muka gitu kan. Jadi, tapi ujung-ujungnya saudara, peperangan kita tetap apa saudara? Identitas. Betul kan? Tetap ujungnya kalau pengen dihargai, diterima, kan begitu kan saudara? Jadi sebenarnya peperangannya bukan masalah uang, punya uang dan tidak punya uang. Masalahnya identitas saudara. Amin saudara. Allah itu adil. Kalau sudah tidak semua lahir dari keluarga yang punya uang, betul nggak saudara? Halo, ada amin nggak saudara? Dan saudara kaya itu beda-beda. Kita tuh lahir dari semua yang berbeda, latar belakang sosial, kemampuan yang berbeda, pendidikan kita beda. Tapi Allah telah mengumumkan sekarang, barang siapa percaya pada Yesus, dia mendapatkan identitas yang baru. Amin. Berarti semua orang bisa. Nggak peduli sama urusan kekayaan dan status sosial saudara. Saya cuma SMA. Pak Coeng SMA itu saudara. Sudah dengerin khotbahnya. SMA. Nggak STH saudara. SMA yang bandel lagi saudara. Pak Salim SMA juga nggak lulus sebenarnya. Nggak tahu lulusnya gimana ini nyelinapnya. Tapi Tuhan pakai. Karena ciptaan yang baru. Jadi semua kita saudara, barang siapa percaya. Barang siapa percaya. Kenapa sih ada hamba Tuhan yang besar? Ada yang, kok saya biasa-biasa aja. Padahal kan semua karena kasih karunia. Ya nggak sih? Terus kalau kasih karunia kenapa dia besar, kenapa saya enggak? Kenapa dia dipakai luar biasa, ini enggak? Padahal kan semua kasih karunia. Berarti Allah kasih karunia beda-beda dong. Nangkep nggak saudara? Bukan saudara. Karena kita semua dibayar dengan darah yang sama kan? Nggak ada kan? Dibayar darah Yesus 2 tetes, ini 1 tetes. Nggak ada kan saudara? Ya nggak? Semua dibayar dengan darah yang sama. Berarti kita semua mendapat kasih karunia yang sama. Dan kita semua tuh mau pakai secara luar biasa. Amin nggak saudara? Nggak ada bedanya saudara. Nggak ada bedanya Pak Step sama saudara. Sama. Asep juga orang yang dulu berdosa. Pak Asep juga perlu darah Yesus. Apa beda sama saudara? Amin saudara. Beda. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya saudara. Terus kenapa saudara? Nih saya mau kasih tahu saudara. Kenapa kalau gitu si A dipakai Tuhan luar biasa, si B enggak? Karena si A menerima apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Si B enggak. Dia nggak percaya bahwa Tuhan mengasihi dia dan memakai dia. Disitulah masuk peran kita. What do you believe about yourself is very important. Apa yang kamu percaya tentang dirimu sendiri itu sangat penting. Apa kamu percaya
apa yang orang lain katakan tentang dirimu sendiri, atau apa pendapat kamu tentang dirimu sendiri, atau apa pendapat Tuhan tentang dirimu sendiri. Those who are great, mereka yang berhasil menerima kasih karunia, adalah mereka yang menerima apa yang Tuhan katakan tentang dirinya. Apapun yang diperbuat. Amin, saudara. Nah, mereka yang menerima apa yang Tuhan katakan tentang dirinya, mereka lah yang dirubah cara berpikirnya. Mereka lah yang menyembah Tuhan dalam truth. Amin, saudara. Jadi menyembah Tuhan dalam kebenaran itu, saudara, nggak berarti saudara tadi loncat-loncat itu nggak berarti kebenaran. Oke? Nggak berarti gereja nggak loncat-loncat itu nggak benar, nggak. Gitu. Tepuk tangan itu berarti luar biasa. Enggak. Zaman dulu saudara gerejanya pakai, sudah tahu ya namanya Jonathan siapa yang revivalist? Jonathan Edwards itu, saudara. Kalau khotbah ya, saudara saya tahu aja dalam sejarah Jonathan Edwards itu kalau khotbah orang tuh sampai peluk tiang nangis, tahu nggak? Ampun Tuhan, ampun. Ampuni dosa saya nggak mau masuk neraka Tuhan. Segitu nyatanya hadir Tuhan. Dia teriak-teriak, saudara. Satu gereja tuh nangis. Saudara nggak jadi khotbah tuh gimana? Buku, catatan, dibaca. Kacamatanya tebel, baca, diem gitu saudara, baca aja. Mungkin masih yang bagusan saya daripada dia, saudara. Oh jelas bagusan saya sih. Dia khotbah gitu. Maksud gayanya ya. Tapi kenapa hadir Tuhan begitu kenceng, saudara? Karena mindsetnya. Jadi bukan di luar, tapi pikiran saudara. Jadi apa itu menyembah Tuhan dalam kebenaran? When your mind is His mind. When your mind is His mind. Kalau kamu mulai terima pikiran Dia, dan kau bilang, oh tapi saya pasti masih banyak masalah, uang ekonomi banyak masalah, anak banyak masalah, istri banyak masalah. Saudara, mau terima apa yang dia katakan atau mau melihat realita dunia ini? Kalau kamu lihat realita dunia ini, kamu tidak akan pernah bisa berubah. Detik saudara menerima apa yang dia katakan, mujizat mulai terjadi dalam hidup saudara. Saudara mulai bilang, benar Tuhan, saya percaya akan firman-Mu di atas perasaan saya. Tuhan bilang saya anak. Kalau Tuhan sudah bilang Dia tidak akan biarkan anaknya kekurangan dan kelaparan, ya itulah, selesai, amin aja. Amin, saudara. Ya. Kalau sudah dapat ayat bahwa aku memilih engkau dan memanggil engkau sebelum kamu dijadikan dalam kandungan ibumu, kamu terima aja. Itu artinya menyembah Dia dalam kebenaran. Kalau sudah terima dan cara berpikir sudah mulai berubah, kan saudara angkat tangan, saudara, itu powernya keluar. Nangkep nggak sekarang? Nangkep nggak, saudara? Jadi ini nih penting nih. Ini mesinnya nih, saudara. Kalau ini salah, saudara boleh loncat, boleh nyembah, boleh ini, semuanya jadi salah. Sudah menyembah dengan rasa tertuduh gitu. Setiap pagi datang, Tuhan saya orang berdosa. Besok, Tuhan saya orang berdosa. Tuhan bilang, kan aku udah mati buat kamu sekali. Itu selamanya. Dan tiap pagi datang, Tuhan saya orang berdosa. Nah, itu tidak menyembah dalam kebenaran. Ya kan? Nanti saudara ngusir setan. Setan juga bingung. Tadi pagi masih nangis. Sekarang ngusir gua. Setan juga bingung. Kamu anak Tuhan atau anak hantu sih? Tadi pagi nangis berdosa. Kemarin juga nangis berdosa. Tiap hari nangis. Saya juga bingung nggak mau pergi Karena sudah bingung identitas saudara. Halo? Saudara ngerti nggak, saudara? Jadi itu kita punya pegangan pada firman Tuhan itu harus firm, harus kuat, harus teguh. Mana apa yang firman katakannya, mana ayat milik saya. Tidak semua ayat milik saudara. Pasti bagaimana saya tahu? Baca. Dapetin logos dulu, dapetin rema dulu. Nanti saudara tahu mana ayat buat saudara, mana enggak buat saudara. Ya kan? Jangan semua ayat buat saya. Lalu Yudas pergi menggantung diri. Oh, ayat buat saya. Ngaco kan, saudara? Nangkep nggak sih, saudara? Nah, saudara kalau nggak percaya, itu buktinya tidak semua ayat buat saudara. Kan ada ayat Yudas pergi menggantung diri. Lalu terbelahnya perutnya. Serem banget matinya. Gak buat saudara. Betul nggak, saudara? Saudara kan tahu itu. Nah, ketika kita pegang kebenaran, ya,
Ini saya mau lanjutin, dan saya mau selesaikan saudara. Ketika saya mulai terus pegang kebenaran firman Tuhan, saudara masih ngerti sekarang? Sudah ngerti? Ya. Siapa yang ngerti apa yang saya katakan? Oke, thank you. Ya, yang nggak ngerti nanti dengerin lagi aja. Khotbahnya bisa beli, murah. Saya harus dengerin minggu-minggu lalu kalau mau mengerti. Ya, karena sebulanan lebih, 2 bulan nggak saya khotbah ini. Roma 8 ayat pertama. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Ada amin, saudara. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara, disiplin itu bukan penghukuman. Saya disiplin Aleng, gimana ya supaya dia menjadi serupa dengan Kristus? Ngerti nggak saudara? Oh ini salah nih, dipotong sedikit, ini dibetulin. Karena saya pemurid dia kan. Jadi saya memuridkan dia. Ya kan? Jadikan semua bangsa murid saya, jadiin dia jadi murid. Oh, ada yang salah nih potong rambutnya, saya potong lagi. Seperti kan, rambutnya makin rapi kan. Saya jadikan dia. Itu namanya disiplin. Gimana seorang mendisiplin orang itu berpikir, bagaimana supaya saya bisa bantu dia untuk dia memenuhi panggilan Allah dalam hidup dia. Tapi penuduhan bukan. Kalau penuduhan, gua hancurin hidupnya. Buang hidupnya. Ngerti nggak saudara? Jadi Allah mendisiplin kita, tapi Allah tidak menuduh kita. Allah nggak buang saudara. Allah tidak bodoh saudara. Ya, kalau saudaranya mau cuan, apalagi Tuhan. Bayangin saudara, Tuhan nggak mungkin buang darah anaknya buat saudara yang begitu mahal, tuh saudara dibuang gitu. Mikir dong, pinter sedikit. Betul nggak? Masa saya habisin uang saudara ya, belasan juta buat handphone ini, terus habis itu cuma buat injek-injek. Ih, nggak bunyi hari ini. Ya saya sakit jiwa itu saudara. Ngerti nggak saudara? Nah, kalau saya lebih mahal gini, kok nggak jalan ya? Saya betulin dong, betul nggak saudara? Masa dibuang belasan juta, men? Apalagi sudah dibeli dengan darah Yesus. Masa, salah sedikit, lupa ya ke gereja ya. Hari ini lupa absennya, buang. Lagi khotbah batuk dikit, buang. Tapi itu pikiran kita loh. Sudah sadar nggak sih? Itu pikiran kita. Kita itu karena sudah biasa ditolak, kita itu menerima penolakan sebagai hal yang umum. Kita, saudara, gini ya saudara ya, waktu kita, sudah percaya nggak? Ini realita. Begitu sudah bertobat terima Yesus, saudara susah percaya kasihnya Tuhan. Susah. Kalau enggak, sudah berhenti semuanya. Dosa saudara. Karena susah kayak enggak. Masih anggap Tuhan, kalau saya bikin salah, Tuhan cekret gitu. Nggak bisa, sudah nggak bisa. Sudah perlu kasih karunia Tuhan. Oleh kasih karunia kami sama oleh karena iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Udah ayatnya bunyi gitu, tapi kita nggak ngerti karena nggak biasa. Karena papa mama kita selalu menghargai kita kalau kita berbuat sesuatu. Nggak pernah bilang, kamu memang anak saya. Nggak perlu bikin sesuatu, kamu udah anak saya gitu. Ya kan? Ya, berbahagia tuh sih. Valen anaknya masih kecil itu ngerti. Kamu anak saya, anak papi, udah bahagia tuh si Antea saudara. Ya. Coba lihat papanya, bapak belur luka batin dah. Dulu ya, dibesarinnya. Saudara itu yang Kristus dalam kita dalam Kristus. Amin saudara. Nah, jadi saudara, dengar baik-baik. Saudara bergumul, saudara mau terima identitas saudara dalam Kristus. Barang siapa dalam Kristus ya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba. Ada amin saudara. Katakan sama-sama, sebab barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru telah tiba. Amin. Wah, saya tuh paling suka baca buku Kenneth Hagin, saudara. Itu orang gila, saudara, radikal. Dulu, waktu saya baru bertobat, radikal adalah, wah, asik, semangat nginjil, semangat ini. Teriak-teriak. Tapi radikal sesungguhnya adalah yang benar, sudah pegang sama firman Tuhan. Itu radikal. Nggak mau nyerah.
Jadi sudah nggak perlu harus loncat-loncat gitu. Nah, saya nggak bilang loncat-loncat itu salah ya, oke? Saya enjoy banget sudah loncat gitu ya. Saya enjoy banget hadirat Tuhan. Cuma saya bilang, itu tidak menjamin. Radikal itu adalah berpegang sama firman Tuhan. Nggak mau nyerahkan itu. Jadi saudara, ini hamba Tuhan namanya Kenneth Hagin, saudara. Ya, makanya anak saya namanya Kenneth Iman, saudara. Karena Kenneth Hagin itu orang yang hidup dengan iman, saudara. Ya. Jadi saya tuh benar-benar baca buku dia. Buku dia itu ngebantu banget di hari-hari pertama saya bertobat untuk bisa ikut jalannya Tuhan. Dan dia bilang waktu dia bertobat, saudara, dulu walaupun dia kurus ceking gitu, dia ikut teman-temannya nyuri, saudara. Jadi setelah dia lahir baru, saudara, dia kumpul sama teman-temannya. Teman-temannya bilang, Kenneth, ingat nggak kemarin kita nyuri? Kemarin kan kita baru bikin dosa sama-sama. Kamu ingat nggak? Itu yang berapa minggu yang lalu sebelum kamu bertobat kita bikin dosa bersama-sama. Tahu dia jawabnya gini, hah? Nggak ingat saya. Alah, kamu pura-pura lah. Nggak ingat saya. Itu bukan saya itu. Seradikal itu, saudara. Dia percaya dia ciptaan yang baru. Seradikal itu dia percaya dosa dihapuskan. Makanya hidup dipakai Tuhan luar biasa. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Amin, saudara. Nah, jadi saudara, setelah itu jadi tadi balik ke Roma 8. Thank you untuk kasih ayatnya. Roma 8, ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ayat ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Tidak satu pun di antara kita sanggup melakukan hukum Taurat. Jelas nggak, saudara? Nggak mungkin saudara bisa lakukan. Dia bilang tidak berdaya karena daging, karena kita punya daging. Amin, saudara. Puasa masih bisa gemeteran. Puasa bisa kebayang cukyok lagi doa. Terbang sini, penglihatan cukyok. Tapi itu memang kita semua manusia begitu, kita masih punya daging. Jadi saudara, kita nggak mungkin melakukan hukum Taurat, saudara. Betul nggak, saudara? Ya, tapi Allah melakukannya sendiri. Dilakukannya siapa yang melakukan hukum Taurat? Siapa yang melakukan hukum Taurat? Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Bukan akan, telah. Di dalam hukum itu, saudara, ada aturan nggak boleh double jeopardy. Nggak boleh dua kali dihukum untuk kesalahan yang sama. Jadi saudara dan saya sudah dihukum. Hukum Taurat ya dibatalkan, tapi digenapin. Saudara dan saya tadi dihukum. Ya, ayat keempat, ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ayat kelima, sebab mereka hidup menurut daging, memikirkan hal yang dari daging. Mereka hidup menurut roh, memikirkan hal dari roh. Ya, kalau saudara terus pikirin gimana bikin bun benar, saudara mikirinnya itu aja. Tapi begitu saudara mati terhadap usaha membenarkan dirimu sendiri, mati terhadap hukum Taurat, saudara, maka roh itu mulai hidup. Kesembilan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi saudara semua punya Roh Kudus, saudara. Saudara hidup dalam roh. Jadi artinya apa, saudara? Gak berarti saudara benar, tapi berarti semua kita yang punya Roh Kudus, itu roh itu berbicara sama saudara. Roh itu berbicara sama saudara. Ya. Ayat ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati, akan juga menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dari diri kamu. Artinya saudara, tubuh saudara yang fana ini akan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Dan Dia akan menghidupkan tubuh saudara, Dia akan menyehatkan tubuh saudara. Amin, saudara. Kita tetap harus mati kan, kita harus tanggalkan tubuh ini. Tapi itu berarti Tuhan akan menyehatkan tubuh saudara. Ada amin, saudara. Ya. Di situ sudah maksudnya. Nah, jadi apa yang mau saya katakan? Ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi setiap kita saudara yang adalah anak Allah dituntun oleh Roh Allah. Jadi apa yang terjadi? Dengar baik-baik, saudara. Begitu saudara memegang kebenaran
Ya. Mulai megang nih janji Tuhan. Oke? Ingat saudara, saudara harus baca logos. Katakan, saya harus baca logos. Saya mendapatkan rema. Saya memegang rema itu. Nggak peduli apa yang kamu bikin, nggak peduli apa yang kamu rasakan, kamu pegang rema itu. Waktu kamu pegang rema itu, kamu hidup dalam kebenaran. Ya. Lalu Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus dan firman itu satu, saudara. Ya. Maksud dari satu adalah mereka saling mempengaruhi. Ya. Saudara nggak bisa ngerti firman tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa saudara punya firman. Jadi saling terkait, saudara. Ya. Jadi saudara nggak bisa ngerti firman kalau tidak ada Roh Kudus. Tapi sebaliknya, firman tidak bisa bekerja kalau Roh Kudus tidak urapi firman itu jadi hidup, jadi rema. Jadi saudara dua-duanya terkait, saudara punya dua-duanya. Nah, tapi begitu saudara punya firman, apa yang terjadi saudara? Di dalam hati saudara mulai ada percikan-percikan api. Ya, bangun jam 3 malam. Pengen doa nih. Nah, biasanya kalau orang baru kenal Tuhan bingung tuh. Apa ya jam 3 malam doa apa ya? Nggak tahu Sudah tidur lagi. Karena nggak ngerti, besok gitu lagi. Roh Kudus ngomong lagi, sudah nggak respon kan? Aneh jam 3 bangun, gara-gara kebanyakan kopi kali, banyakan kopi nih, gara-gara kopi nih gitu ya. Udah besok nggak minum kopi deh, gitu. Tetap bangun gitu. Terus sudah bingung, kenapa ya? Roh Kudus itu bekerja. Kadang-kadang itu berbentuk kerinduan dalam hati. Saya kepingin gitu ya, saya kepingin berdoa, saya kepingin baca Alkitab. Kadang-kadang Roh Kudus itu bekerja dalam bentuk percikan pikiran. Gitu ya, ada ide gini, tek, nyala sebentar, serk gitu. Loh, Tuhan, tapi Pak Step gimana saya taunya? Lakukan. Tes, nggak apa-apa. Saya dengan orang nggak pernah rebah, saudara. Gitu. Jadi anak Tuhan itu kan namanya anak, betul nggak? Anak minta apa aja, termasuk kadang-kadang ngiseng-ngiseng pengen yang ini gitu kan. Kalau orang bilang, lu minta sesuatu yang bukan Tuhan suka, lu kedagingan, lu bla bla bla, khotbah kayak gitu. Jangan ladenin, saudara. Saudara anak, amin saudara? Amin. Ya, gitu. Nggak pernah anak saya datang, Pak, minta, kamu kedagingan kamu nih. Enggak, saudara. Ya. Ini kenapa ngajarin khotbahnya itu denger tuh nggak karu-karuan, saudara. Coba aja, saudara juga nggak tahu kedagingan nggak kedagingan kalau Tuhan belum ngomong. Ngapain hakimin saudara? Nanti juga Tuhan kasih tahu, jangan ini salah. Kalau belum dengar, minta aja. Betul nggak? Jadi saya minta nih, Tuhan, saya ngomong dalam hati gitu sama Tuhan, doain orang. Tuhan, saya ini doain orang nggak pernah rebah, ya, nggak pernah rebah waktu itu belum menikah, saudara masih muda. Saya doain orang ini nggak pernah rebah. Saya pengen deh Tuhan, sekali-sekali saya doain orang rebah gitu. Terus pikirannya keluar truk gitu. Suruh dia angkat tangannya gitu. Keluar di pikiran saya. Saya juga nggak tahu soal itu pikiran Tuhan atau pikiran saya. Ya kan? Saya bilang, angkat tangan kamu. Cepret rebah, saudara. Pertama kali. Tuhan bicara. Dicoba. Amin. Kalau makin nggak praktek, makin saudara nggak tahu. Praktek aja, nggak rugi apa-apa. Betul kan? Gitu. Nggak rugi apa-apa. Jadi saudara, timbul percikan dalam hati saudara, biasanya percikan Roh Kudus itu terutama suruh saudara mendekat sama dia. Kebanyakan begitu. Suruh saudara berdoa, suruh saudara baca firman, suruh saudara menyembah dia, tiba-tiba pengen nyanyi gitu. Tiba-tiba lagu yang udah lama nggak pernah nyanyi muncul lagi di kepala saudara. Pengen nyanyi lagu itu. Begitu nyanyi lagu itu enak banget ya. Kayaknya hidup banget ya. Itu Tuhan bekerja. Itu artinya Roh Kudus menggerakkan saudara. Jangan ditolak, jangan dipadamkan. Ngerti saudara? Tapi pasti saya di kantor nih. Bos saya lagi ngomong sama saya. Masa lagi meeting saya, huraba syakarabaraba gitu kan, nggak mungkin, gimana ya? Tapi saya ingin doa gini, ya. Tuhan itu sangat intim, Tuhan itu sangat pribadi. Ya, kayak saudara kalau orang pacaran gitu, saudara. Saya pernah pacaran, angkat tangan. Ini kok dikit banget ya nih orang. Halo, masih normal nggak sih? Saya ini jemaat yang normal nggak sih? Siapa yang pernah pacaran?
Oh, istri saya pasti pernah dong. Siapa yang pernah kalau enggak? Siapa pernah? Angkat tangan. Kayaknya Pakat dan Bu Rona nggak pernah. Soalnya lihat nggak nih kan? Kalian ketemunya gimana sih kok bisa punya anak 3? Kasih tahu dong rahasianya. Kayak Pacaran suka menikah, Pak. Oh, pacar sama menikah. Sangat rohani. Saya takut kalah saya. Kalah saya. Ya. Jadi Saudara, David yang ngajarin pastor juga sih. Iya. Sorry. Jadi saudara, kalau pacaran kita nge-teks. Betul nggak? Lagi kerja, diem-diem buka handphone, teks gitu. Ya kan? Kirim hati, cung. Begitu nggak? Hati ya, bukan tengkorak. Tung. Udah harus kerja lagi gitu kan? Selalu kan dilihat muncul ting. Oh dia gitu kan, nama dia. Yang lainnya semua di mute. Dia punya dipin di atas. Wih, muncul lagi gitu kan. Zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu ya. Oh, kita cowboy ya. Halo. Ya kan? Mau telepon deg-degan halo gitu kan. Saya telepon usia nanti. Telepon gitu. Halo gitu. Yang angkat mau bukan calon mertua gitu. Nah, tapi intinya saudara nyuri waktu. Karena saudara fall in love. Sama Tuhan juga gitu. Sama. Pengen doa nih, tapi nggak bisa nih. Ya kan? Lagi di kantor nih. Maaf Pak, saya mau ke toilet sebentar ya. Gitu. Ke toilet aja gitu. Sebentar 5 menit gitu, nggak apa-apa saudara ya. Bahasa roh di alam hurraba syakaraba syata. Nyembah Tuhan sebentar. Pengen baca Alkitab nggak sempet nih. Buka aja sebentar 1-2 ayat. Respon itu kuncinya. Roh Kudus itu bekerja jadi kuat dalam hidup saudara. Ya. Saya buka satu ayat saudara di dalam 1 Samuel 3 ayat ke-4 sampai ke-10. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Ini Samuel belum pernah dengar suara Tuhan, ini nggak tahu suara Tuhan. Jadi saudara, suara Tuhan itu kayak suara si Eli. Ya, suaranya kayak Eli. Jadi gini saudara, saya mau kasih tahu dulu. Iblis juga sering meniru suara saudara. Ya, dia nggak akan bilang, coba sebentar. Ya, dia nggak akan bilang, ini misalnya ini iblisnya gini saudara, iblis itu nggak akan bilang, kamu, ya, jelek, itu kamu mati aja. Iblis nggak akan bilang gitu. Ya, iblis akan menyaruh di dalam identitas kamu. Aku jelek, aku pengen mati aja. Nangkep nggak? Jadi iblis nyaru di dalam pikiran saudara sebagai aku, supaya saudara tertipu. Tapi dari mana saudara tahu? Karena sudah tahu dari buahnya, itu salah. Jadi iblis selalu sudah ngomong dan nyerang banyak pikiran saudara, tapi saudara bilang, saudara sadar nggak? Kok saya nggak ada ya suara iblis? Karena dia selalu bilang aku. Dia nggak pernah bilang kamu. Nangkep? Nah, jangan semua aku itu diakuin gitu. Oh iya. Aku jelek, terus kamu bilang, aku jelek gitu. Aku jelek. Nah, jadi sudah ngaku, sekarang dia punya senjata masukin ke dalam diri saudara. Nangkep Pak saudara? Ya, saudara harus bedakan itu. Pakai firman Tuhan. Ini nggak benar nih omongannya. Apa yang bisa lakukan itu sangat tidak make sense. Kadang-kadang sudah pengen mati tanpa sebab. Itu cirinya saudara. Ya. Karena dia pakai perasaan, pengen bos sudah pengen sesuatu, tapi nggak ada alasannya sama sekali. Nah itu berarti iblisnya sudah mulai menguasai pikiran dan perasaan saudara. Nangkep Pak saudara? Ya, usir dalam nama Yesus, tolak, lawan pakai firman Tuhan. Ada tertulis, dengan umur panjang aku mengenyangkan engkau. Betul nggak? Ya, pakai firman Tuhan, pergi dia. Ya, jelas saudara? Ya. Iblis ngomong seperti itu. Nah, tapi ketika Tuhan bicara, dia selalu, thank you. Ya. Dia selalu butuh respon saudara. Ya. Jadi Tuhan ngomong, Samuel, dia menjawab, ya Bapak, ayat ke-5. Ya. Lalu ia berlari ke Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku nggak memanggil kamu. Tidur kembali, pergi sana tidur. Ngantuk ini. Ya. Jadi artinya apa saudara? Suaranya Allah kayak suara Eli. Nangkep nggak saudara? Kalau nggak bakal dia lari ke Eli. Jadi dia nggak bisa bedain. Ini suara Tuhan kayak suara orang.
Kadang-kadang kita juga bingung, ini suara saya apa suara Tuhan gitu. Bruk, muncul di kepala. Gitu. Ya, tapi gini saudara, suara Tuhan harus selalu sesuai dengan Alkitab. Kalau enggak nanya, ini Tuhan enggak. Ya. Terus dan Tuhan manggil Samuel sekali lagi. Samuel membangun lalu pergi dapat Eli berkata, "Ya Bapak, bukankah engkau memanggil aku?" Eli berkata, "Aku tidak panggil kamu anakmu. Tidurlah kembali." Ya, enggak, bukan saya, kata Eli. Ya. Lalu ayat ke-7, Samuel belum kenal Tuhan dan firman Tuhan belum pernah nyatakan kepadanya. Oke? Jadi karena saudara, kenapa saya nggak bisa bedain suara Tuhan? Karena kalau saudara belum kenal Tuhan. Bingung suaranya yang mana. Nangkep nggak saudara? Ya, ayat ke-8 saudara. Dan Tuhan manggil Samuel saya lagi ketiga kali. Lalu bangunlah ia mendapat Eli dan kata, "Ya Bapak, bukan Bapak manggil aku." Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhan yang manggil anak itu. Karena Eli punya pengalaman sama Tuhan. Nih kok datang terus suaranya, kok jam 3 malam saya bangun tidur terus. Kok datang terus keinginan ini, kok pikirannya muncul nih, pikiran Alkitabiah. Kok muncul terus? Iya. Kasihan nih, suatu hari saudara saya lihat, saudara sepupu saya lihat mukanya, jelek banget gitu. Saya bilang, Busian, saya bilang nggak pernah bukan saya nggak akan mikirin kayak begitu. Saya bukan orang yang dapat mimpi, penglihatan, bukan model-model gitu, tapi hari saya lihat mukanya, jelek banget depan saya. Tahu nggak saudara, nggak lama kemudian, dia datang ke saya. Dia bilang, dia tanya tentang Yesus, saya injilin dia. Jadi sebenarnya Tuhan bicara sama saya. Cuma saya nggak ngerti, saudara. Gitu. Saya nggak ngerti. Jadi harus dipraktekin. Jadi Tuhan manggil. Sebab itu berkata Eli pada Samuel, "Pergilah, tidur, dan apa yang manggil engkau katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ya di tempat tidurnya. Tuhan tuh setia, saudara. Ya, saudara jangan gini. Ngomong sama siapa ya? Sama Aleng, jodohmu ini apa Tuhan? Udah tadi nggak denger ya, udah nggak kasih tahu lagi. Waduh ya, nggak Tuhan nggak begitu saudara, oke? Percayalah Tuhan itu setia, amin saudara. Ya itu pengajaran yang salah itu saudara ya. Tuhan itu setia, dia kasih tahu saudara. Jadi saudara kadang-kadang merasa, nggak enak banget ya sama orang ini saudara ya, sudah paksa, tapi ini kayak bukan jodoh saya, nggak enak, ada nggak matching ya, atau saya mau kerja sama orang ini ada nggak matching gitu, ada yang nggak enak banget gitu, jangan dipaksain. Spirit itu nggak enak gitu, kayak jadi gelisah, jadi khawatir. Nah itu ciri ya Tuhan bicara sama saudara. Ya, terus dia manggil, Tuhan bilang, "Sebab hambaku mendengar." Maka pergi Samuel, dia tidur. Lalu Tuhan berdiri dan manggil seperti yang sudah Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ya, jadi gini saudara, prinsipnya. Kalau Tuhan bicara, saudara nggak respon, Tuhan nggak akan bicara langkah yang kedua. Oke? Dan Tuhan selalu berusaha menarik saudara. Sudah ngerti? Ya. Satu ayat lagi, Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Mereka mendatangi kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat, itu Yesus, seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat ke-29. Tapi mereka sangat mendesak, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami." Kata sangat mendesaknya. Sangat mendesak. Jangan pergi yuk, tinggal makan bareng yuk. Jadi Tuhan itu harus saudara desak. Yesus seolah-olah mau ninggalin saudara, dia mau saudara desak, manggil. Jadi saudara, ketika saudara hidup dalam kebenaran, Roh Kudus itu bekerja, saudara mulai ada, hati saudara mulai bilang, "Aduh, saya pengen doa ya. Saya pengen baca Alkitab ya." Biasanya itu yang paling umum. Lagi depan nyanyi, "Saya pengen nyembah ya." Angkat tangan saudara. Amin. Jangan, itu biasa saya nggak nyembah, malu. Angkat tangan saudara. Nyembah. Ya. Itu namanya menyembah dalam roh. Tiba-tiba gini saudara, tadi saya baca Alkitab tuh berat banget, susah banget. Tiba-tiba waktu Roh Kudus datang, jadi enteng. Enteng banget. Gampang banget. Tadi saya mau berdoa susah banget. Tiba-tiba Roh Kudus datang, kok jadi gampang. Ngerti nggak saudara? Momentumnya datang. Ketika momentumnya datang, jangan diberhentiin. Kau sudah berhenti, nanti repot loh, kerja mulainya berat, tunggu dia bekerja lagi kan. Ngerti nggak saudara? Ikutin aja. Momentumnya datang, saudara ngerti kalau itu nggak ngomong ke kepala. Amin saudara. Ketika momentum datang, ikutin. Itu Roh Kudus bangkit dalam diri saudara, ikutin saudara. Bekerja sama dia. Sekarang saudara udah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelum roh itu bekerja,
Saya ngelayanin dia. Semuanya hari Minggu saya layani semua. Pulang ke rumah capek gitu kan kayaknya. Aduh, capek banget ya. Layani tadi semua nih susah banget, keras kepala semua. Ya kan? Tetapi ketika roh mulai bekerja, saudara, Tuhan bilang, hari Minggu ini, Tuhan kasih lihat, itu tuh orangnya tuh. Datengin dia perlu Tuhan. Saya datengin saudara. Prok, kebuka. Jadi sekarang saya bukan lagi berbuat baik, tapi saya berbuat benar. Prok, kebuka. Gitu. Udah, itu aja minggu itu. Minggu depan, kalau sudah setia, ya Tuhan kerja lagi. Itu orangnya. Saya datang, layanin dia. Krek, kebuka. Sekarang sudah hidup dituntun roh. Tiba-tiba berbuahnya cepat. Barang siapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Menyembah itu bahasa aslinya sama dengan mencium, dekat, kiss. Jadi kalau kamu dekat sama Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara mulai ikutin kebenaran, Roh Kudus bangkit sama saudara, dia mulai bangkit. Ini loh, ya kamu tuh mesti datang ke dia. Ini loh, setiap kamu bisa minta maaf sama istri kamu. Saya nggak salah, tapi rohnya kuat dorong, ikutin aja. Kamu sudah nggak ngerti nggak saudara? Ya, nanti ya perlahan-lahan makin besar mujizat yang sudah ngalamin. Karena sudah setia sama tuntunan roh, makin tajam dengar suara Tuhannya. Setiap orang yang adalah anak Tuhan, dia bisa dan berhak dengar suara Tuhan. Amin, saudara. Sudah ngerti, saudara? Ya, itu hidup kita, saudara. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara.